sahabat-sahabat Hermina, kita kembali lagi di podcast Sehat Hermina. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Sani, spesialis tulang. Beliau adalah ortopedi di RS Hermina Bogor. Kalau mau ketemu sama beliau, pasiennya banyak. Nanti dilihat jadwal aja di bawah. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang nyeri nih. Nah, sebagai masyarakat sering rebahan nih dok nih. Iya. Saya termasuk orang-orang tersebut. Aku mau nanya dulu dok, pegel itu termasuk nyeri nggak sih dok sebenarnya dok? Ya betul. Baik, selamat siang menjelang siang ya para sahabat podcast Hermina. Baik, jadi pegel adalah bagian daripada nyeri yang sifatnya paling rendah sebenarnya. Sifatnya paling rendah. Nah, tentu kita harus memahami bahwa ukuran nyeri itu ternyata ada, dan ini harus kita pahami. Ada skala nyerinya. Ada skala nyeri. Kita balikin deh. Nyeri itu apa sebenarnya jadinya? Baik, jadi nyeri adalah rasa ketidaknyamanan, ya, baik secara sensoris maupun emosional. Emosional termasuk. Emosional dalam ini ya, yang diakibatkan oleh adanya potensi atau aktualnya kerusakan jaringan. Jadi kalau ada jaringan yang rusak, potensi maupun saat itu sudah ada kerusakan jaringan tubuh kita, itulah ditandai dengan ketidaknyamanan. Nah, tadi pegel, nggak nyaman, duduk nggak pegel, nah itu nggak nyaman. Artinya apa? Ada potensi kerusakan jaringan di sana. Nah, gitu. Nah, tentu rasa yang dirasakan bertingkat-tingkat, tidak langsung nyeri banget nggak, ya. Tapi ada gradasi. Ada rasa skala 1 sampai 10. Kalau 0 kan tidak nyeri, tapi skala 1 sampai 10 adalah urutan-urutan tingkatan yang dipahami. Dari nyeri yang paling rendah ya, nyeri ringan itu antara 0 sampai 2. Terus nyeri yang sifatnya mengganggu ya, 2 sampai 4 itu mengganggu tuh ya, aktivitas kita ya. 4 sampai 6 itu nyeri yang menyusahkan. Nah, beda lagi nih. Nanti 6 sampai 8 nyeri berat ya, nyeri yang istilahnya apa? Sangat menyusahkan ini. Kemudian di atasnya menyusahkan apa? Berat, dan sampai 8 sampai 10 nyeri yang sangat berat. Nah, tentu leveling nyeri ini harus dipahami dulu supaya kita paham terkait gangguan kita dan harus ngapain. Gitu. Betul. Nah, kalau dengan skala begitu dok, yang pegel itu kita masuk berarti ke yang ringan ya dok? Iya, nyeri ringan. Nah, kalau yang mengganggu nih, yang skala 2 nih, yang mengganggu tuh kayak gimana dok? Nah, mengganggu itu artinya apa? Kita mempunyai aktivitas harian di mana ternyata aktivitas harian kita ini terganggu dengan rasa apa yang kita rasakan. Contoh, lagi duduk, biasa kita kerja back office misalkan ya. Kemudian kita duduk, mulai ada rasa pegel di sana, itu namanya nyeri mengganggu. Apa? Mengganggu aktivitas. Mengganggu aktivitas harian, sudah nggak enak duduk misalkan gitu. Pindah-pindah gitu kan. Waduh, masih sakit. Nah, itu mengganggu kan. Dia harusnya kan stay aja back office, dia ngetik, dia pegang mouse dan sebagainya. Tapi mulai ada mengganggu. Betul. Jadi skala 4 itu mengganggu. Kalau yang di sedangnya itu mungkin yang udah nyeri-nyeri. Ya, nyeri angka di atas 6 sampai 8. Ya, itu nyeri menyusahkan. Ya, menyusahkan itu gampangannya apa? Adalah kita gunakan patokan tidur. Jadi kalau Anda sudah terganggu tidurnya, artinya tidak bisa tidur karena nyeri, itu udah skala 7 dan 8 itu. Apalagi mampu membangunkan tidur karena nyeri, itu udah 8. Luar biasa. Bayangkan, pernah nggak nyeri sampai nggak bisa tidur? Itu sudah sangat. Iya sih, betul. Apalagi kemudian kita lagi tidur nih, nyerinya datang, kita bangun. Tiba-tiba bangun, betul. Itu nyeri yang sakit. Iya, nyeri yang menyusahkan. Aku sering ngerasain waktu kalau misalkan waktu dulu sih dok, aku kan juga main basket nih dok posisinya. Nah, sering dulu itu disebut cedera bahu sama dokternya dok waktu itu. Sampai memang kalau misalkan tidur tuh ngegerakin tangan aja sakit dok posisinya. Nah, itu berarti di 8 itu ya dok posisinya? Iya, itu kalau posisi tidur tidak nyaman dan sebagainya mengganggu udah 8. Udah 8. Diturunkan rasanya. Sampai disuruh waktu itu akhirnya ya aku selama 2 bulan disuruh nggak boleh aktivitas dulu dok buat yang itunya dok. Iya, betul. Ya dok. Dulu ya. Iya betul. Berarti nyerinya waktu itu karena trauma. Betul. Trauma kemudian menimbulkan rasa nyeri yang mengganggu pada area bahu. Betul.
Kalau yang nggak bisa operasi gitu dok, itu disebutnya nyeri. Nah, ini disebut sebagai nyeri pasca operasi. Ya, jadi pasca operasi bisa akut ya sampai berapa hari kemudian setelah operasi. Disebutnya pelayanan nyeri kita namanya akut pain service. Jadi layanan nyeri akut pasca operasi, dan rata-rata pasca operasi banyak yang merasakan nyeri, terutama nanti tentu ini berhubungan dengan area pembiusan juga ya, area pembiusan apa itu general atau regional, nah seperti itu. Dan biasanya akan diikuti dengan manajerial terkait anti nyeri yang diberikan pasca operasi. Nah itu akut. Tapi kalau nyerinya setelah operasinya agak lama, nah ini berarti muncul bisa jadi apa, nyeri pemasangan implan. Nah contohnya seperti itu. Habis dipasang implan di mana nih? Bekas patah misalkan di kaki ya, atau di ada nyerinya. Nah itu disebut sebagai nyeri akibat pemasangan implan. Ini kita review lagi, apalagi kita akses ya. Kita tegakkan diagnosisnya, apa penyebab nyerinya, mungkin implannya, posisinya terganggu. Saya pernah mendapatkan juga pasien ya, posisinya implannya agak miring sehingga apa, dia menekan jaringan lunaknya. Nah, situ nyeri penyebabnya di situ. Ya. Kalau kayak gitu harus dibuka berarti dok? Ya, kita koreksi ya, pasien datang, kemudian posisinya agak miring implannya, kemudian kita melakukan penguatan di ujung nih pada implan tersebut. Gitu. Nah, kalau untuk itu nyeri kalau misalkan operasi dan yang lain ya dok ya posisinya. Kalau misalkan, kan kita tuh banyak yang sekarang tuh anggaplah kerjanya lebih banyak yang duduk ya dok ya posisinya dok ya. Nah itu kan sering ada yang sampai yang tadi aku sering jadinya pegel waktu selama akibat kerja gitu. Itu kita ngelihatnya harusnya gimana sih dok sebenarnya? Baik, jadi tentu ini rata-rata ya kita semua ya dengan duduk ya, back office itu harus waspada bahwa posisi tertentu yang duduk dalam kondisi lama itu disebut sebagai stres. Nah, oleh karena itu jaringan kita mengalami stres yang cukup lama. Oleh karena itu sebaiknya apa? Setiap 2 jam kemudian melakukan berdiri dan stretching. Harus ada stretchingnya dok ya? Wah, berdiri sejenak, berdirinya jangan 2 jam juga. Berdiri sejenak, kemudian melakukan stretching ya. Kenapa? Otot-otot tadi ya, otot-otot yang kita gunakan untuk posisi duduk, ya terutama area pinggang dan sebagainya itu mendapatkan stresor yang cukup besar. Nah, dengan posisi berdiri dan melakukan stretching, otot-otot kita yaitu terstretch ya, kemudian aliran darah lancar. Nah, di sini sehingga beban tidak terlalu stresnya dikurangi dengan posisi seperti itu. Postural ngaruhnya ya berarti posisinya dok ya. Dan kalau perlu ya kita bisa gunakan ya, sekarang kan ada teknologi maju ya seperti jam kesehatan seperti yang saya pakai ya. Bisa mengingatkan kita setiap 2 jam harus gerak gitu ya dok ya. Gerak. Nanti setiap berapa jam lagi minum air putih dan sebagainya. Jadi bisa kita atur ya, reminder seperti ini bisa kita laksanakan sehingga mencegah sebenarnya nyeri yang kronis. Untuk menanganinya nih dok, misalkan yang pertama lah kita selama 2 jam terus minum air yang cukup juga ya dok ya. Terus apa lagi dok kira-kira tipsnya yang kalau misalkan kita posisinya duduk lama gitu dok? Ya tentu yang perlu dilakukan adalah melatih kebugaran. Karena bagaimanapun juga kita ini tubuh kita ini memerlukan sebuah kebugaran untuk melaksanakan semua aktivitas. Apa yang harus dilakukan adalah menggunakan atau melakukan kegiatan yang sifatnya training. Training pada apa? Pada otot-otot kita yang selalu digunakan. Contoh duduk. Berarti otot apa yang paling digunakan? Otot-otot pinggang. Bagaimana cara melatih otot pinggang? Di antaranya adalah melakukan stretching pada pinggang. Boleh dikatakan sekarang teknologi olahraga baru. Nah ini yang disebut sebagai resistance training. Olahraga tahanan ya. Nah, itu bisa di-searching di YouTube. Apa itu resistance training? Terutama pada area-area core yang bagian posterior chain ya. Karena kita duduk berdiri, posterior chain kita yang menyangga. Nah, sehingga otot-otot di tempat tersebut harus kita latih, harus di stretching ya, menggunakan resistance training. Nanti teman-teman sahabat podcast bisa buka tuh di Google, apa sih resistance training tuh? Resistance training kegiatannya apa aja, berapa menit dilakukan, itu teknologi kebaruan dalam bidang olahraga yang saat ini masih jarang ya difahami oleh orang. Orang hanya memahami cardiac exercise. Padahal cardiac exercise is okay, dia diawali, namun harus dilanjutkan dengan resistance training. Nah gitu. Kalau cardiac exercise yang sehat apa? Ya lebih jantungnya sehat. Tapi
otot-otot dalam badannya belum ternyata resistnya tahan gampang pegel juga. Jadi kita harus fokuskan kalau kita memang banyak duduk, berarti apa? Posterior change kita harus dikuatin dengan resistance training. Nah, salah satu contoh olahraga yang bisa saya contohkan ya, bukan olahraga tapi ini latihan. Contoh, di rumah kita bisa baring di tempat tidur, kemudian apa? Kita lipat lututnya, kita peluk lutut kita. Lutut kita peluk 1 menit aja. Nah, ini bagian dari resistance training itu seperti itu. Tak 1 menit, lepaskan. Ganti kiri. 1 menit lagi. Nanti habis itu dua-duanya lipat 1 menit. Itu jadikan habit aja setiap hari. Itu tiap bangun tidur aja kali ya itu. Ya itu sebenarnya resistance training paling dasar itu. Masih ada resistance training. Masih banyak ya latihan-latihan endurance ya. Semakin lama kita bekerja, kita duduk berjam-jam ya, maka kita harus melatih hal tersebut. Jadi ini contoh-contoh saja resistance training yang bisa dilakukan teman-teman di rumah. Dibilang dikasih obat doang, terus nanti muncul lagi gimana sih sebenarnya kita kalau misalkan mau berobat itu prosesnya itu? Jadi